Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, it is nice to see you again for our second material. Today we are going to discuss about your tasks. Let us check one by one. So you will know what mistake have you done. For the first task, let us discuss Rahmat Aditya's task. My dream is want to visit South Korea with my friend and family. I want to master Thai languages. When I'm bored, usually I listen to K-pop music and watching music video K-pop. I like swimming and dance. She likes my girlfriend. I don't know why do I hate sociology lessons. My bias is Minato Zaki-sana. My favorite song is Twice. The title is What is Love. I like Korean drama and Thai drama. My favorite boy group is Bantam Boys. Okay. Let us discuss one by one. Tapi sebelumnya, secara keseluruhan Miss mau bertanya, karena sudah Miss jelaskan, salah satu ciri dari kalimat adalah diawali huruf besar, benar? Ya, semua soal, semua jawaban maksud Miss, 1 sampai 10 itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca titik atau koma. Tapi di sini tidak ada satupun tanda bacanya. Why? Itu pertanyaan nomor 1. Why? Do you know what is the meaning of why? Kenapa nggak ada titiknya? Ya? Secara kalimatnya, my dream is want to visit South Korea with my friend and family. Mimpi saya bisa diartikan keinginan saya, boleh. Jadi mengartikan kata-kata dalam suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu tidak selalu harus kaku, ya. Sesuaikan dengan kalimatnya, ya. Mengunjungi South Korea. South Korea nama tempat. I hope you don't forget that semua nama tempat itu harus awal katanya ditulis dengan huruf besar, ya. Itu tadi untuk nomor 1 koreksiannya. Untuk semua, kenapa tidak ada tanda bacanya di akhir kalimat? Untuk nomor 1, South Korea itu nama tempat. Harusnya setiap katanya diawali dengan huruf besar or capital letter. Again, number 2 terjadi kesalahan yang sama. I want to master Thai languages. Saya ingin menguasai bahasa Thailand. Jadi maksudnya bahasa-bahasa Thailand itu kan banyak ya, seperti kita di Indonesia misalnya ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Betawi dan lain-lain. Nah, maksudnya apakah kamu ingin menguasai bahasa-bahasa yang terdapat di Thailand atau bahasa Thailand? Kalau sudah pakai S di akhir kalimat, ya, itu artinya sudah jamak atau plural, okay? Again, Thai. Ini nama tempat atau nama bahasa, ya, harus diawali dengan huruf besar. Dalam hal ini T-nya harus ditulis dengan huruf besar, ya. Number 3, when I am bored, usually I listen to K-pop music and watching music video K-pop. Nah, satu kesalahan umum ya, biar kamu tahu. Kalian biasa bilang kalau Miss nggak salah nih ya, K-pop. Kan ngetren banget tuh ya. Tapi sebenarnya pembacaannya adalah K-pop. Huruf K itu kalau kamu baca alfabet, next time I will ask you to send me video kamu lagi membaca
menghafal, lebih tepatnya alfabet ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, O, W, X, Y, and Z. Z boleh diucapkan dengan Z, boleh diucapkan dengan Z, ya. Apa yang salah di sini? I. Dan itu banyak terjadi pengulangan yang sama, kesalahan yang sama di kalimat-kalimat selanjutnya ya. I itu dimanapun posisinya, mau di awal kalimat, mau di akhir kalimat, harus ditulis dengan huruf besar ya. Kenapa, Miss? Ada filosofinya di situ, ada makna filosofinya. Kita itu harus menghargai diri kita sendiri sebelum menghargai orang lain, ya. Kenapa harus ditulis dengan huruf besar? I. Mau di awal, mau di akhir, mau di tengah. Jangan pernah menuliskan huruf I yang artinya, yang bermaksud mengatakan I dengan huruf kecil, ya. Terus yang kedua tadi pembacaan K-pop, bukan K-pop, ya. For number 4, I like swimming and dance. Okay, no problem, kecuali titik tadi ya, tidak ada. Number 5 juga begitu. Nah, pertanyaan Miss untuk kamu dan harus kamu jawab, karena Miss catat di sini pertanyaan untuk ini si A tadi ya. Jadi harus kamu jawab. She likes my girlfriend. Kenapa like-nya pakai S? Bahasa Inggrisnya suka itu adalah like, benar. Tapi kenapa di sini like-nya kamu tambahin S? Atau biar dingin gitu. Ya. Just kidding. Okay. Number 6. I don't know why do I hate sociology lessons ya. I. Jadi lagi pengulangan kesalahan yang sama. Ya. What do you mean by my bias is Minato Zaki Sana? I don't know what is this about. Terus nggak ngerti nih apa ini. Ya, kalau Minato Zaki Sana itu masih nama, harusnya S-nya huruf besar. Ya. My favorite song is Twice. Nah, nomor 8 juga Miss nggak tahu maknanya apa nih. Buat kalimat nggak ada makna ya. Lagu favorit saya 2 kali. Twice itu artinya 2 kali. Atau maksud kamu yang kedua? Kalau yang kedua itu bahasa Inggrisnya second. My favorite song is the second turn. Ya. Adalah lagu yang kedua. Ya, the title is What is Love. Judul lagu itu harus semua judul lagu, judul cerita, judul apa saja, judul film harus ditulis dengan huruf besar ya nak. I like Korean drama and Thai drama. Oke, kecuali tanda titik yang tidak ada di akhir kalimat. My favorite boy group is Bantam Boys, juga begitu. Mohon apa yang Miss tanya tadi, kamu bisa ulang lagi kan videonya. Kamu jawab. Miss mau jawaban atas semua pertanyaan Miss di tugas-tugas kamu. Oke? Baik, kita masuk ke tugas kedua. Tugas dari Koria Bedilah Hariswardi. Next time kamu selain nama panjang juga dikasih nama pendek dong. Ya biar Miss enak gitu nyebut namanya. Ya, thank you. Untuk tugas yang kedua, oke, ditulis langsung ya. Make 10 sentence, okay? Number 1, she does not
play football. Number 2, my sister sweeps the house in the morning. Kesalahannya, kamu tahu apa? M sebagai awal kalimat harusnya ditulis dengan huruf besar, ya, my, karena dia di awal kalimat. Begitu juga di nomor 3, we play, P-nya huruf besar, sementara W-nya huruf kecil, ya. We play football in the field. F kamu, field juga huruf besar. My uncle juga, ya, tidak ada titik, awal kalimatnya tidak dimulai dengan huruf besar, ya. Sementara di tengah-tengah kalimatnya banyak kali huruf besar ini, nak. Planting, is, ya. Ini kesalahan yang sudah turun-temurun, ya. Karena gurunya dari awal tidak mengajarkan supaya siswanya waktu kamu masih SD, SMP, SMA untuk menulis dengan tata cara yang benar, ya. They are, T-nya harusnya huruf besar. Mother is cooking rice in the kitchen. M-nya tidak huruf besar. Nomor 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena oke. Mother-nya tidak huruf besar, ya, M-nya. 7 juga begitu. We huruf kecil. 8. Banyak huruf besar di tengah-tengah kalimat, tapi banyak huruf yang di awal kalimat malahan huruf kecil, ya. Jadi pelajaran buat kita semua, ya, bagaimana cara menulis yang benar. Cause we are talking about sentence, jadi, ya, bagaimana karakteristik sentence itu sendiri harus kamu jelaskan, harus kamu tulis sesuai peraturan yang berlaku, gitu, ya. Nomor 10, the boy is fishing in the pond. Kamu buat T-nya huruf kecil untuk kata the, kamu buat P huruf besar untuk kata pond. Nah, pertanyaan Miss, did you make these 10 sentences by yourself? Apakah kamu mengerjakan ke-10 kalimat ini dengan maksud Miss, apakah ini kerjaanmu sendiri, bukan dikasih tahu orang atau searching di internet? Itu aja. Karena semua selain yang sudah Miss ucapkan tadi, yang Miss katakan tadi, awal kalimatnya banyak yang salah, sementara di tengah kalimat banyak yang huruf besar. Ini benar. Secara grammatically correct. And if this is really your work, wow, I will stand for you to give applause, ya. Kalau benar ini kerjaan kamu sendiri, wow, kamu sudah bagus banget grammarnya, ya. Oke, pertanyaan Miss 1 yang tadi itu, apakah ini memang pekerjaan kamu sendiri atau dikasih tahu orang atau kamu searching di internet? Dan pertanyaan keduanya adalah, untuk nomor 7 dan nomor 8 itu 1 tensisnya apa, ya? Ya, 1 tensisnya apa? Terus kenapa pakai we were sama nomor 8-nya sister was, ya, sister was. Kenapa pakai were dan was di nomor 7 dan 8? Coba kasih tahu Miss alasannya. Oke? Thank you. Jadi Miss belum kasih nilai nih, ya. Untuk tugas-tugas kamu ini belum kasih nilai. Miss tunggu feedback dari kamu. Jadi Miss tahu harus berapa nih ngasih nilainya, gitu, ya. Oke.
Sekarang kita masuk ke tugas teman kamu yang nomor 3. Atas nama Hambali Marwa. Oke ya. 10 kalimat. Wait a minute, please. And what would you like to eat? Ya. Wait a minute. Koma, setelah koma itu harus ada spasi. Please, ya. Ada spasi. Terus tidak ada awal kalimat yang dimulai dengan N. Nah, tidak ada ya. Kalau dimulai dengan kata kerja wait itu benar karena kalimat perintah. Wait a minute please atau kalimat permintaan boleh, tapi and what would you like to eat? Apa koneksi antara tunggu sebentar dan apa yang mau kamu makan? Tunggu sebentar, apa yang mau kamu makan? Maksudnya apa? I didn't get what you mean ya. Miss nggak ngerti maksudnya. Untuk nomor 2 juga Miss bingungnya adalah may I offer you some test. What is the meaning of test here? Kalau test itu semacam ujian, dia pakai T belakangnya. Test. Kalau test, I don't understand what it is mean. Okay. Would you like to sit down? Ini kalimat permintaan. Okay. Would you like to go out for dinner? Okay. How can I help you today? Bagus. Ya. Do you want to stretch my degan this afternoon, uncle? I don't get what you mean. Ya, tolong dijelaskan untuk nomor 1. Nomor 2 test. What do you mean by test? Nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6. Do you want to stretch my degan this afternoon, uncle? I don't know what is the meaning of degan or degan. Sorry, Miss nggak tahu ini bahasa Inggris. Degan artinya apa dalam bahasa Indonesia ya. Uncle, ini harusnya pakai koma seperti kata please tadi, baru spasi, baru uncle kalau bertanyanya pada uncle ya. Dan kalau dia kata sapaan yang bertanya begitu harus ada koma tadi, spasi, uncle-nya benar huruf besar ya. May I offer you something to drink? Okay, no problem. May I get you some food? Iya, tapi jenis kalimatnya kok sama semua ya, bertanya semua, menawarkan sesuatu, offer something. What if we learn together? Okay. Do you mind of this book I borrow for a while? Do you mind of this book I borrow for a while? What does it mean? Seharusnya dia, jadi of ini harus kamu ganti. Jadi kalau kamu ganti dengan satu kata yang sebenarnya cuma beda huruf, ya benar. Tapi susunannya juga salah ini, ya. Oke, biar untuk yang ini Miss koreksi ya. Do you mind if ya, bukan of tapi if, jika. Do you mind if, baru lagi kamu masukkan I borrow, jadi bukan this book duluan. Do you mind if I borrow this book for a while ya? Apakah kamu keberatan kalau saya pinjam buku kamu sebentar? Oke. Nah, pertanyaan untuk kamu adalah, did you do this by yourself? Ya, itu nomor 1 selalu ya pertanyaannya. Karena benar semua. Jadi ini kan sekalian tes dari Miss untuk mengetahui sejauh mana kemampuan akademik kamu. Tidak apa-apa. Jadi kalau kamu
Enggak Miss, ini searching di internet misalnya, ya bilang aja. Miss marah? Enggak, tidak marah. Tapi kalau ini kamu buat sendiri juga, kamu harus jujur, jangan takut ya. Ya Miss, saya buat sendiri. Berarti wow, kamu sudah dalam taraf yang lumayan ya, kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, pertanyaannya ya, untuk nomor 1, 2, dan berapa tadi yang do you want to stretch my the gadis? Tolong dikasih tahu di info Miss apa maknanya, apa maksudnya. Terus kata may dan would yang kamu banyak gunakan dalam memulai kalimatnya, namanya apa ya dalam bahasa Inggris? Itu aja. Apakah dia misalnya, oh itu kata tanya Miss, oh itu kata kerja Miss, oh itu adjective Miss, kata sifat, oh itu preposition Miss, oh itu conjunction Miss, whatever. Kasih tahu Miss saja, oke? Next. Kita masuk ke tugas. Maaf ya agak lama, karena agak lama juga di sini loadingnya ya. Hadi Yudhistira. I exercise every morning. Are you working today? Don't touch my phone. Please close the door. I study online every day. Number 6. Okay. Wow, you are a good person. Please clean my house. I'm going out of town. Why do you leave my house? Don't go right now. Tidak ada salah. Awal kalimatnya huruf besar, diakhiri dengan tanda baca titik, koma, tanda seru. Benar. Grammarnya juga benar. No question for you, Hadi. Satu aja ya, selain did you make this by yourself? Karena ada kemungkinan kamu memang mengerjakan sendiri, karena kalimatnya pendek-pendek ya, kalimatnya pendek-pendek. Jadi nanti kalau Miss tes sekali lagi, pasti kamu bisa ya tentunya. Oke, itu aja pertanyaannya. Did you make this by yourself? Oke, next task we are discussing Febrina Sitinja. Jangan lupa nanti sekali lagi kalau ada tugas-tugas kirim nama kecilnya enak ya, nama panggilannya. Wow, tulis tangan dan kurang jelas ya. The ship will arrive. What is this? Late. I cannot check yours. I'm so sorry. I cannot read yours. Miss nggak bisa baca. Boleh dikirim ulang ya. Dan kalau bisa diketik ya, seperti teman-temannya, karena Miss nggak bisa baca ini. Oke. Untuk Febrina Sitinja ya. Agil. Sepuluh kalimat atau 10 sentences. Ingat, segala sesuatu yang sudah berbentuk jamak itu harus ditambahi dengan huruf S ya. Misalnya buku, books kalau banyak bukunya ya. Ball, bola, kalau banyak bolanya balls. Apalagi rumah, house, kalau banyak rumahnya houses ya. Apalagi orang, kalau banyak orangnya
persons, atau bisa jadi dia satu kata people yang berarti orang-orang. Khusus untuk kata, beberapa kata ada yang seperti itu, dia berubah ya. Number 1, sent a bag for you 2 days ago. Dikembalikan kepada kamu 2 hari yang lalu. Where's the subject? Ingat, the characteristic of sentence, there is subject and predicate. Ini predicate-nya ada, subjeknya di mana? Sent a bag for you 2 days ago. Apanya yang di send a bag for you 2 days ago? One question. This is not sentence as long as there is no subject, ya. Kemudian lagi pengulangan kesalahan yang sama dari teman kamu tadi. Satu pun kalimat tidak ada titiknya ya nak ya. Wah, kita kan Miss kasih tugas membuat 10 kalimat itu kan dengan harapan kamu mulai mengerjakan tugas itu sesuai dengan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah Miss berikan, materi yang Miss berikan. Jadi kalau kamu tetap membuat kalimat dengan tidak memasukkan ilmu baru, itu artinya sia-sia ya. Tidak ada titik sama sekali di 10 kalimat tersebut ya. Nomor 1, where's the subject? There is no subject ya. That game bored me. Ini susunan kata-katanya itu salah. Bored itu artinya membosankan. Memang iya ya, game itu membuat saya bosan. Harusnya penulisannya adalah that game makes me bored. That game makes me bored ya. The meetings will be held every month. Maksudnya meetingnya, lagi Miss bilang karena kamu sudah letak S di meeting, berarti meetingnya banyak nih. Jadi rapat-rapat itu akan diadakan tiap bulan. Banyak rapatnya, kamu mau tulis banyak rapat maksudnya, atau hanya satu rapat ya, satu pertemuan, meeting. Meeting kita artikan rapat dalam bahasa Indonesia ya. We should send her some food. No problem. My mother and I need a refreshing treatment this week. Bagus. I do not know about the latest gossip of many celebrities. Good. No need for you to know, yeah? A boy gave her flowers. Okay. I sent a book for you 2 days ago. My friends read newspaper every day. Okay, bagus. Betul grammarnya ya, semua betul grammarnya. She wants to go to her village with her family. Kesalahan utama tidak ada titik di akhir kalimat. Kemudian yang nomor 2, koreksian dari Miss ya. I don't understand what you mean. There is no subject ya. Gak ada subjeknya di nomor 1. Pertanyaan yang kamu harus jawab selain 2 koreksian itu adalah I sent a book for you 2 days ago for number 8. Setahu Miss, sent itu tulisannya S-I-N-D, diakhiri dengan huruf D. Kamu kenapa tulis dengan huruf T? Itu saja. Kenapa kamu tulis dengan huruf T? Jadi benar Miss? Benar. Karena benarlah Miss pertanyakan. Oke? Oke, untuk nomor 8-nya nak, Miss tunggu jawabannya. Oke, sekarang Afika Driani, oke ya. I am a college student. I studying English now.
Ini ada yang pakai titik di akhir kalimatnya, ada yang terlupa ya. Satu aja sih yang lupa, yang nomor 3 ya. Yang lainnya ada. My teacher gave me an assignment. She is my new teacher. My teacher is very beautiful. She is my inspiration. We will spend the time together. We are not stressed. We like drink coffee. My teacher is my good friend. Good. Semua benar, grammatically juga correct. Untuk pertanyaan Miss cuma untuk nomor 2 itu salah. Kalau kamu bisa buat ke 9 lainnya, 9 kalimat lainnya benar. Untuk pertanyaan nomor 2, apa sih salahnya? Nah, itu aja. Nomor 2 salah secara grammar. Apa sih salahnya? Info Miss, oke? Thank you. Oke, sekarang kita bahas ya. Kelihatannya ada beberapa teman yang belum tahu cara mengirimkan tugas. Masih ada yang mengerjakannya di kolom komentar ya. Oke. Bahkan ada yang masih mengirim melalui WA Miss ya. Oke, Robi Ziki. 10 kalimatnya. Wash your hand, buddy. Close the door. Do you need some help? Andy is reading a novel. I go to mosque. She reads a newspaper. Rina likes vegetable. Where are you from? Do you like spaghetti? Sweep the floor. Don't touch me. Oke. Untuk penulisan yang formal, kamu tidak perlu menuliskan tanda seru sebanyak 2 kali. Untuk kalimat perintah wash your hand. Budi kan maksudnya, bukan buddy. Buddy itu friend ya. Cukup satu aja karena itu namanya mubazir ya, kayak makanan mubazir gitu. Nomor 2 close the door benar. Nomor 3 oke. Dan koreksian yang kedua, kenapa awal kalimat sudah benar, huruf besar semua, tapi kenapa banyak kata yang memakai huruf besar di awal katanya padahal posisinya di tengah kalimat? Ya, kayak the door, T-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Wash your hand, semua huruf besar awal katanya. What is it for gitu ya? Untuk apa gitu ya? Kemudian Andy is reading a novel. No need ya. Terus tidak ada titik. Kalau tidak ada tanda baca lain, titiknya tidak ada. Miss lihat. Go to mosque. Kenapa harus huruf besar G, T, dan M-nya? Ya. Itu koreksi nomor 2 dari Miss. Yang 1 tidak ada titiknya. Yang kedua, jadi kalau udah ada tanda baca lain tidak perlu ada titik lagi nak. Tapi di sini yang tidak ada tanda baca lain tetap tidak ada titiknya. Yang kedua, banyak huruf besar di awal kata, di tengah-tengah kalimat ya. Don't touch me, T-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Nah, itu ya koreksiannya udah 2. Pertanyaan Miss. Wait for a while. Ini kata-katanya benar semua ya, grammarnya benar semua. Jadi Miss agak bingung ngasih pertanyaan buat kamu ya Rob. Oke. Oke. Miss cuma minta kamu jawab, itu ada kalimat tanya, sorry. Do you need some help untuk nomor 3, dan nomor 7 where are you from?
Itu kan bentuk pertanyaan tuh kalimatnya. Coba kamu jawab sendiri. Misalnya, do you need some help? What? Jawabannya apa? Terus, where are you from? What? Jawabannya apa? Oke? Untuk Robi aja. Nama kamu memang Robi aja? Atau ini memang nama sebenarnya kamu? Ya. Oke. Putri Aulia Lestari, make sentences with the right grammar. Okay. Andi likes banana. Does Sinta eat pizza? Pizza ya cara bacanya. Pizza. My mom and I are cooking together. John is writing the letter. We have visited America. He didn't drink coffee. Is your father busy? My brother was playing guitar. We don't like math atau mathematics kalau panjangnya. I like music. Good. Semuanya diawali dengan huruf besar. Ada titiknya semua. Perfect. And also grammarnya memang benar. Wow. You get perfect score ya Putri. Pertanyaannya, did you make these 10 sentences by yourself? Kamu buat sendiri nggak? Apakah searching di internet? Apakah dari orang? Atau memang hasil pemikiran kamu sendiri? Ya, permintaan Miss dijawab dengan jujur saja. Jadi tidak ada, bukan ini masalah Miss marah, Miss kurang dinilai, atau Miss hanya ingin tahu kemampuan kamu sejauh mana. Itu ya nak. Oke. Dan satu lagi adalah coba kamu buat masing-masing kalimat ini 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10 itu jenis tensesnya. Miss kasih tahu misalnya untuk nomor 1, Andi likes banana, itu adalah simple present tense ya, jenis tensesnya. Pasti kamu pernah dengar tentang tenses ya. Kita mau mengulang itu sebenarnya. Jadi Miss juga mau tahu kamu sampai di mana pengetahuan tentang tensesnya ya nak. Jadi seperti nomor 1, Andi likes banana. Andi suka pisang. Itu bentuk tensesnya adalah simple present tense. Oke. Bagaimana dengan 2, 3, 4 sampai 10? Oke. Itu buat Putri Aulia. Buat Fajar, sorry, Miss tidak akan buat kamu hadir karena tidak ada mensubmit tugas. Oh, ini udah tadi Afrika ya. Sebentar ya. Dinar juga tidak ada tugas yang disubmit. Baik, ada satu lagi yang dikirim langsung ke WA Miss. Let me check it. Ya. Lain kali dikirim ke Google Classroom ya nak. Fajar Nur Fitri, sentences pakai S kalau sudah banyak ya. Lebih dari 1 katanya, kata bendanya itu ditambahin S ya. If you talk too loud, I will be deaf. I will not give up until I achieve my goal. Even though Kara has a very big body, he is a coward. Wow. After the class was over, I went straight home. Dinda has to come. What is this? Oh, early, so you won't be late for work. The cat often gets the award at the cash. I don't understand. What is this? Ya, apa ini maksudnya? He is the best child in my class. If he often makes mistakes, he will often be punished. My father let me watch TV after I studied. I always helps my mom to cook. Okay.
itu awal kalimatnya tidak selalu ditulis huruf besar ya. Nomor 1 sudah benar, nomor 2, 3, 4 sudah benar, nomor 5 ini ada 2 kesalahan jadinya. Kenapa? Dinda itu nama orang, mau posisinya dimanapun nak, dia harus ditulis huruf besar. Nah, apalagi awal kalimat. Yang namanya awal kalimat itu sudah disebutkan dari tadi harus ditulis huruf besar. Karakteristiknya itu, ciri-cirinya itu adalah salah satu awal kalimat ditulis huruf besar. Tambah lagi ini nama orang yang posisinya dimanapun harus ditulis huruf besar. Ya. Nomor 6, the cat, the-nya T. Huruf kecil, 7 juga begitu ya. Jadi 5, 6, 7 itu kesalahannya adalah awal kalimat tidak ditulis huruf besar. Malah tambah berat lagi di nomor 5 karena itu nama orang. Nah, untuk titiknya atau penggunaan tanda bacanya, ada beberapa yang tidak menggunakan titik di akhir kalimatnya seperti nomor 4, 5, 6, 7, dan 9 ya. Itu dia koreksian dari Miss. Miss cek dulu grammarnya satu-satu. Nomor 1 oke, 2 oke, 3 oke, 4 oke, 5 ya Dinda itu ya. 5 oke, 6 the cat of the gets the award at that cash. Miss tidak tahu artinya apa ini. Benar. Miss tidak tahu artinya apa. Mohon diinfo Miss apa arti dari kalimat ini. Ya, untuk nomor 6 itu satu pertanyaan untuk kamu. Apa arti dari kalimat nomor 6 ya? Oke, yang lain benar secara grammar juga bisa dipahami artinya. Kecuali nomor 6, tolong diinfo Miss. Dan satu lagi pertanyaan Miss buat kamu. Simple aja. Nomor 5, Dinda has to come early so you won't be late for work. Won't itu singkatan dari apa? Itu aja. Oke? Oke, Miss rasa sudah semua ya. Miss bahas. Thank you very much for your response, for your text ya. Terima kasih banyak sudah merespon materi kita untuk minggu lalu. Minggu ini kita discuss materinya ya, kita membahas ini tadi untuk minggu ini. Tugasnya yang sudah Miss kasih tadi per orang, per personality ya. Jadi masing-masing tugasnya beda. Tolong dikirim 1 minggu dari sekarang. Untuk minggu depan kita akan membahas materi baru, parts of speech. Okay, that's all for today. Thank you very much for your attention and cooperation. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everybody.